Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita muliakan guru kita, pimpinan pondok, yang kita muliakan para ustadz, ustazah, guru kita semua istimewa, yang saya muliakan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita memasuki dalam kajian fikih malam ini, mari sebentar kita merenungi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa saja yang diiradah oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman dalam bidang agama. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, lalu manusia yang diciptakan oleh Allah secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, manusia yang diciptakan oleh Allah dan diiradah oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi manusia mulia, manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan kelompok yang kedua, manusia yang diciptakan oleh Allah lalu ditakdirkan dan diiradah oleh Allah untuk menjadi manusia yang celaka dan tidak mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi secara garis besarnya ada dua kelompok orang. Nah, orang yang memang dicipta oleh Allah dan diiradah oleh Allah untuk mulia dalam kehidupan dunia dan mulia dalam kehidupan akhirat. Dan orang diiradah oleh Allah untuk mendapatkan kecelakaan, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Bila kita ingin memastikan secara pasti siapa mereka yang mulia, siapa yang mereka yang diradah oleh Allah untuk menjadi manusia yang mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan, dan siapa manusia yang diradah oleh Allah untuk mendapatkan kecelakaan di dunia dan di akhirat, ini tidak bisa kita pastikan. Karena tentai ya. Karena pasti. Sehingga sering kita mendengar kisah-kisah orang yang terlihat hidupnya mulia, tapi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang celaka. Dan sebaliknya, sering kita mendengar kisah-kisah orang yang dalam kehidupannya terlihat seolah-olah memilih jalan durhaka, tapi di akhir hayatnya justru dipilih oleh Allah untuk menjadi orang mulia. Akan tetapi secara garis besar Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda untuk orang-orang yang hidupnya ditakdirkan mulia dan tanda-tanda untuk orang yang ditakdirkan hidupnya celaka, khususnya dalam kehidupan akhirat. Apa ciri dan tanda-tandanya? Inilah hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang-orang yang sudah ada dalam iradah Allah, dia akan menjadi orang mulia, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam bidang ilmu agama. Sebaliknya, orang yang memang karena iradah oleh Allah supaya orang yang hana mulia, orang yang hana dalam keridaan Allah, maka orang yang hana nabi ilmu agama. Ini kayak dua apa? Maka ciri orang akan mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah adalah orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama. Ciri orang mendapatkan nasib celaka dalam pandangan Allah, dia tidak diberikan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Nah, di urungnya memang sudah ditakdirkan untuk baik, kita mangan. Tenang ke merunau, tenang ke tinggal di dayah, senang tinggal di pesantren, senang menghafal pelajaran, senang menghafal Al-Quran. Oji, yang untuk ke bidang ilmu agama tenang ke bandung. Orang yang hana iradah oleh Allah untuk mulia, jika hana galak, kerja buat hai, ge belajar hai, tapu hai. Jadi mayuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Maka beruntunglah kita yang secara lahiriah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mencari ilmu agama. Dengan sungguh-sungguh kita mencari ilmu agama, insyaallah kita akan menjadi orang yang paham tentang ilmu agama. Ketika kita menjadi orang yang paham dalam bidang ilmu agama, maka dijamin oleh Allah orang itu akan mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah. Ada anak mulia dalam dunia, di akhirat insyaallah akan mulia. Ada sebuah kisah nyata, kemudian pasti kita diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Kisahnya dari penggali kubur menjadi ulama. Dia betul-betul kisah nyata diceritakan oleh seorang ulama yang berada di Syria, di Damaskus. Nah, di menteng ulama tukang ceritanya, akan tetapi ulama yang dimaksud dalam kisahnya pahanali sahawat. Bagaimana peristiwanya? Di Damaskus ada sebuah perkuburan umum, kuburan tempat pemiyuk urang-urang yang meninggal, dan bak kuburnya bebas dikubur siapa saja. Akan tetapi yang umum dimakamkan bak perkuburannya adalah para ulama, urang-urang soleh, urang-urang syahid, para aulia. Dan bak tempat perkuburan umumnya ada seorang yang memang profesinya sebagai hafar. Hafar ini penggali kubur. Nah, dia taina orang meninggal, koknya tugas kubur. So yang meninggal koknya kubur. Sehingga pada suatu hari waktu bahura, penggali kubur ini kedatangan seorang tamu perempuan. Datang seorang tamu perempuan, gepegah leurinangnya, tungku tulung nukuh kuburan tabok. Nah, keluar galung yang meninggal. Seperti biasa, hafarnya penggali kuburnya dia menggali kuburan. Dia menggali kuburan, setelah kuburannya siap, jenazah pun datang, dibawa oleh ambulan dan diantar oleh orang yang sedikit. Ana rame urang antar jenazah. Membuktikan bahwa orang yang meninggal itu bukan orang yang hebat dalam pandangan manusia. Kalau orang yang mulia dalam pandangan manusia ini biasanya jenazahnya akan diantar oleh orang yang banyak. Ini ana rame. Tadi roh tagang. Jenazah diletakkan di samping kuburan. Penggali kubur ini masuk ke dalam kuburan untuk menyambut jenazah. Ketika jenazah diturunkan, dipetren jenazah dalam kuburan,
diletakkan jenazah dalam lahat. Tiba-tiba penggali kuburan ini melihat sebuah peristiwa yang luar biasa. Apa yang dilihat? Dia menyaksikan langsung dengan matanya. Genging. Begitu diletakkan jenazah dalam liang lahat, langsung jenazah ini disambut oleh dua orang malaikat yang sangat tapat. Malaikat dua-duanya gejak dengan kuda, gesambut anak-anak depeh buat tenang. Gesambut oleh malaikat kuda yang dipelung, dan kuburannya langsung berubah menjadi taman yang sangat indah yang luasnya 70 kali 70 hasta. Langsung kalian mata. Karenanya peristiwa luar biasa hantam pernah kejadian, penggali kuburan ini pingsan. Pingsan ke oleh orang lain ka rubah koknya. Ada namanya. Orang lain dia namanya. Sebab orang lain ada kejadiannya. Gecak orang kuburnya ke udarat, kemudian kuburan itu ditimbun oleh orang lain. Tuh, selesai tuh. Orangnya lu dah tak boleh gerau. Penggali kubur tak boleh dikanyang oleh orang lain. Pakan pingsan di rawan. Dia cerita tu ilung kalan laganya. Ilung kalan laganya bagi pisah. Dikem orang lain. Nah, orang lain tidak percaya. Kenapa? Karena orang lain tidak melihat. Selang beberapa bulan kemudian, setelah peristiwa yang pertama, perempuan yang sama datang lagi. Dalam namanya pun kubur atau ke keluarga Long yang meninggal. Jadi seperti biasa, penggali kubur ini digali dalam kuburan. Selesai digali kuburan, jenazah sampai juga diantar oleh orang yang tidak banyak. Daripada draw kita ke awal lah. Rupanya kejadian yang terjadi pada jenazah pertama juga terulang terjadi pada jenazah yang kedua. Begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, disambut oleh dua orang malaikat, dan kuburan berubah menjadi taman sangat indah. Tapi anak pingsan di penggali kuburnya ke pengalaman. Apa enggak orangnya? Jika kalian dagingnya langsung ditimbun kuburan lagi. Setelah selesai acara pemakaman, maka penggali kubur ini menjumpai wanita tersebut. Dia merempak urinang yang ketanyang, "Hai Umi, tahu tu siapa sebenarnya ibu ini?" Tanya oleh urinang yang pakan, tanya dengan kisah tu, cerita tu kejadian. Hari pertama saya melihat begini. Hari kedua, uronyo jenazah yang sama juga pada jenazah yang lain juga terjadi peristiwa yang sama. Saya melihat begini cerita bantu. Lalu ibu itu berkata, kami orang biasa, orang biasa, nah istimewa apa? Cuman nepegah leurinangnya yang meninggal beberapa bulan yang lalu, yang temuyup lirawannya anak long yang ubud long na anak long dua boh ni agam nya manua akan meninggal, yang meninggal orangnya tabuh hati ji, yang meninggal orangnya abang ji. Anak long yang ubud yang temuyup lirawannya beberapa bulan yang lalu, dia adalah seorang penuntut ilmu. Anak met tengah hijab beut bak tempat pendidikan agama lagi urang-urang derawana. Oh, nakulah di penggali kubur. Rupanya inilah fadilahnya orang yang menuntut ilmu agama. Yang meninggal royo, yang meninggal hari ini abangnya. Anak saya yang pertama, putra buat ni, dia hanya jabut. Di kampung kerap. Cuman dia setiap pagi kerjanya pergi ke hutan mencari kayu, lalu kayu itu dijual, dan hasil penjualan kayu inilah diberikan untuk adiknya yang sedang berada di dalam lembaga pendidikan agama.
Rupanya jenazah yang kedua ini orang yang membiayai santri. Hikmah dari kisah ini yang perlu kita ambil, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang yang membiayai orang yang menuntut ilmu agama. Maka tanya yang tengah kita belajarnya, insyaallah berada di dalam kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar serius dan kita mau menahan macam-macam penderitaan yang ada di dalam, kita belajar, insyaallah mulai masuk alam barzakh kita akan merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah harta yang dibelanjakan oleh orang tua kita, di orang cik tanya, mungkin abang tanya, nak kak tanya, nak saudara tanya yang kuliah di bulan payah kirim peng 5 juta, tanya tip di bulan 1 juta, insyaallah yang 1 jutanya ke yang menjadi harga untuk membeli taman surga di kuburan dan menjadi harga untuk membeli kenikmatan surga nantinya. Amin, insyaallah. Di malam nyo kita kaji fikih tentang syurutus shalah. Tentang syurutus shalah. Faslun syurutus shalati samaniyatun. Ya, insyaallah menurut informasi dari Ustaz Fathi, kita akan belajar nahwu syarah. Insyaallah akan belajar nahwu syarah. Maka dalam kajian kita nanti, kalaupun bukan pelajaran nahwu syarahnya, ini langsung kita baca kitab menggunakan aturan nahwu syarah. Supaya sambil kita belajar cara membaca kitab, sambil kita belajar hukum, belajar syarah. Di lagi yang untuk kitab gitu buat. Yang kita belajar. Di kitab bundul, kitab tanpa harkat. Jahana barik tanpa syakat. Tapi kita harus membacanya dengan aturan nahwu dan syarah. Di syurutus shalah faslun syurutus shalati samaniyatun. Bermula syarat-syarat sah salat itu 8. Syurutus shalati bermula syarat-syarat sah salat samaniyatun itu 8. Salat yang dikerjakan oleh siapapun, apakah dia orang kecil, orang besar, orang alim, orang awam, orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, kalau tidak cukup syaratnya maka salat itu tidak sah. Berangkat tahu aja temayang ada bicara entah urang malim entah urang, kalau memang syaratnya tidak cukup maka salat itu tidak sah. Kalau salatnya tidak sah maka salatnya tidak diterima. Kalau salatnya tidak sah sama seperti orang yang belum salat. Dua go dah ulang sembahyang. Yang tu syarat dua go taban lagi udah nak sembahyang. Yang dicatat oleh malaikat, orang solat itu solat yang mencukupi syarat dan rukunnya. Kalau ada salah satu daripada syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka syarat-syarat untuk sah solat sama niyatun harus terpenuhi 8 syarat baru solatnya sah. Al-makna anna syuruta sahhati sholati sama niyatun. Bermula makna bahwa sungguh syarat-syarat sah salat sama niyatun itu 8.
Wa sata'lamu mimma ya'ti anna aksar, dan selagi akan kamu ketahui mimma ya'ti daripada barang yang akan datang ia barang anna aksar, bahwa jumlahnya sebenarnya lebih dari 8. Jadi ini poin-poin pentingnya 8. Tapi nanti ada cabang-cabangnya lagi sehingga jumlahnya menjadi lebih dari 8. Amma syurutu wujubis shalah, amma syurutu wujub fasittatun. Adapun syarat-syarat wajib solat maka 6. Mana-mana 6? Islam dan baligh dan berakal dan suci dari haid dan nifas dan baligh dan wabulugu dakwah dan sampai dakwah, wasalamatul hawas dan sehat panca inderanya. Jadi yang 8 syarat untuk sah salat. Sementara syarat untuk wajib salat ini beda. Syarat sah dengan syarat wajib beda. Jadi kalau tidak ada syarat wajibnya, dia tidak wajib sholat. Kalau tidak ada syarat sahnya, sholatnya tidak sah. Jadi syarat supaya sholatnya sah ada 8. Syarat supaya wajib sholat ada 6. Yaitu yang pertama, dia beragama Islam. Orang kafir tidak wajib sholat. Maknanya di dunia ini pemerintah Islam tidak wajib menyuruh orang kafir sholat. Di akhirat tak wajib. Nah, maksud di akhirat wajib, tengah teori akhirat orang kafir tetap mendapat siksaan, mendapat azab karena dia tidak melakukan sholat. Maka kafir yang hidupnya lebih lama akan mendapatkan azab lebih banyak daripada kafir yang hidupnya tidak lama. Kafir yang udah boleh 10 tahun, cuma dengan dia benang adab hana temayang 15 tahun. Nya bisa ditakdirkan baliknya pada usia 15 tahun. Kafir yang meninggalnya pada usia 20 tahun, dia hanya mendapatkan azab tidak sholat 5 tahun. Yang kalau ditakdirkan baliknya pada usia 15 tahun. Jadi makna orang kafir tidak wajib sholat, pemerintah Islam hana wajib ya ayu wa wajib lumayan. Sementara di akhirat tak mendapatkan siksaan karena tidak sholat. Yang kedua telah baligh. Yang ketiga berakal sehat kan urung pungo. Yang keempat bersih daripada haid dan nifas. Dan yang kelima bulughud dakwah, sampai dakwah. Maka orang yang tidak sampai dakwah hana urang maya agama kenan. Hana wajib maya. Awak kutub, orang yang hidup di kutub selatan, dalam salju, dalam esnya. Baru sekitar tahun 2000 ya wajib hidup syariat. Sekitar tahun 2000 orang jamaah tabligh masuk ke sana. Sebelumnya tidak ada dakwah. Mereka tidak tahu ada agama Islam. Mereka tidak tahu adanya pengutusan Muhammad. Maka sebelum sampai dakwah ke kutub, ana wajib yang wajib. Dia urang udip dalam lam atau maya berkan agama. Nah ini maksudnya bulughud dakwah. Wasalamatul hawas, dan orang yang panca inderanya sehat. Maka orang yang panca inderanya tidak sehat, khususnya orang yang buta, tuli dan bisu, mereka tidak wajib. Menyena urang bisu yang buta hana wajib maya. Tapi punya urang bisu yang hana buta wajib. Nah, kenapa orang bisu yang buta tidak wajib sholat? Karena orang bisu yang buta tidak ada media yang bisa digunakan untuk memberi pelajaran untuk mereka. Tidak ada media yang bisa digunakan untuk mereka belajar. Gimana nak purna orang mata hanade, gelinyung hanade, berapa hanya? Nah, dia hana media kan? Nah, dia punya memang bisu hana buta, mentang na media dengan terapa. Buta hana bisu, nah media aja dah pegah dengar. Nah, ini udah maksud wasalamatul hawas, sehat panca inderanya, hana wajib tembayang orang yang buta beserta bisu. Nah, karena tuli sudah pasti pada orang yang bisu. Orang bisu pasti tuli. Nah, ini menyekan saya bohong yang tepat. Indera pendengaran tidak berfungsi,
tidak bisa berbicara, kemudian indera penglihatan tidak berfungsi, dia tidak wajib sholat. Nah, yang pertama, taharatul hadasaini. Bermula yang pertama, syarat-syarat untuk sah sholat itu suci dari dua hadas. Jadi yang pertama, syarat untuk sah sholat suci dari dua hadas. Yang mana dua hadas? Hadas kecil dan hadas besar. Ini syarat yang pertama. Al-makna, bermula makna, annal awwala min syurutis sholati. Ini lagi untuk payah-payah puji tak boleh. Annal awwala, ana bari. Annal awwala min syurutis sihhati sholati, daripada syarat-syarat sah salat qaunul musalli tahiran min hadasaini al-asghari wal akbari. Bahwa sungguh yang pertama daripada syarat-syarat sah salat itu keadaan orang yang salat tahiran, itu yang suci, min hadasaini, dari dua hadas. Mana dua hadas? Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Dengan apa suci? Bima'in, dengan menggunakan air, au turabin, atau dengan menggunakan tanah, bi syartihi, dengan syaratnya menggunakan tanah. Bersuci dari hadas besar dan bersuci dari hadas kecil bisa dengan menggunakan air. Ini dalam suasana, dalam situasi normal, berhadas besar dengan cara mandi, berhadas kecil dengan cara wudu. Dalam keadaan tidak normal, dalam kondisi tertentu, bisa juga kedua hadas ini disucikan dengan tanah, yaitu dengan cara bertayamum. Di orang kata hana iya kadang betul-betul hana iya, atau naia tapi tidak bisa digunakan. Orang takut malaria betul-betul itu juga aja karena dia mau becuit. Hanya boleh mandinya digantikan dengan tayamum, wudunya juga digantikan dengan tayamum sesuai dengan aturan masing-masing. Di aturan bak mana, aturan bak wudu, dia punya aturan masing-masing. Dan bisyartihi fala tasihu salatu man shalla bi ghairi taharatin, maka tidak sahlah salat orang yang salat dengan tiada suci, ma'a wujudi ahadihima, beserta ada salah satu dari keduanya. Orang yang ada air dan memungkinkan untuk menggunakan air tidak sah salat bila berhadas besar, tidak sah salat bila berhadas kecil. Orang yang tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air tapi tanah ada, tidak sah salatnya bila berhadas besar tanpa tayamum, bila berhadas kecil tanpa tayamum. Bila kedua macam alat untuk bersuci ini tidak ada, sah salat dalam keadaan berhadas besar dan dalam keadaan berhadas kecil, tapi wajib diqadha. Itu hanya kurung di dalam ruangan beton. Iya naibi tanah pihana. Waktu solat sudah tiba dan waktu solat sudah hampir habis. Karabe hotel luhu, karabe hotel tak. Nyan wajib solat tanpa wudu, tanpa mandi kalau berhadas besar, dan tanpa tayamum. Akan tetapi entre hotel leh solat ini wajib qada. Mang kepo kita sembahyang punya wajib qada apabila kita meninggal sebelum memungkinkan untuk qada solat, maka kita tidak ikut. Ini anak saat. Tumma in kana amidan aliman atamma au nasyan usiba ala qasdihi. Kemudian jika ada ianya orang yang solat tanpa
suci daripada hadas kecil atau dalam keadaan berhadas besar, amidan, sengaja, aliman, dan dia tahu itu tidak boleh, asima, dia berdosa. Tung itu mayang kadang tubuh yung lala, yung lala mayang itu. Ikaw na itu po memang dia mana itu mayang. Bila kita tahu bahwa salat tidak sah tanpa wudu, dan kita tahu haram hukumnya melakukan salat tanpa wudu, asima, maka orang tersebut berdosa. Kan sekedar hana temayang, yang hana temayang dosa lain, yang dosa melakukan salat dalam keadaan tidak berwudu, dosa lain. Nah, di dosa tidak pupuk temayang dalam keadaan hananya. Namanya debu. Au nasian usiba ala qasdihi. Kalau kita lupa, itu mayang kali ke benar. Padahal dia itu mayang kali jauh itu. Begitu sampai waktu sholat kita tidak ingat sudah batal wudu, langsung kita melaksanakan sholat. Lihat mayang baru ingat. Padahal itu mayang kabar tiga benar kali jauh ini. Nah, ini hukumnya sholat wajib diulang. Dan sholat yang dilakukan tadi tidak sah, tapi tetap dapat pahala. Nah, pahala tetap untuk mengkumpul pahala karena kita telah meniatkan untuk melakukan ibadah. Nah, tapi dikarenakan lupa ada syarat yang tak terpenuhi, maka sholatnya sah. Dihukum sholatnya tidak sah, tapi dia dapat pahala ini au nasian, bukan sengaja. Usibah ala qasdihi, dia diberikan pahala di atas. Amma faqiduhuma, adapun orang yang faqid keduanya, adapun anak iya, anak tanah, fa yusalli wujuban dihurmatil waqti, maka dia sholat wujuban akan sebagai sholat yang wajib. Itu apa? Sholat dihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Wa yu'idu, tapi wajib diulangi. Diuidnya udah ulangnya memang untuk nawate ya. Ulang lah wate ya, tembayang anak kota. Memang kabeh wate ya. Kota. Jadi wajib sholat untuk hormat waktu dan wajib kota. Yang kata apa? Yang kedua, wat taharatu anin najasati bisaubi wal badani wal makan. Syarat yang kedua, suci daripada najis pada pakaian dan pada badan dan pada tempat. Al makna, bermula makna an-nasaniyah min syuruti sahhati salati at-taharatu anin najasati ghairil ma'fuwi anha bi saubil musalli wa nahwihi min mahmulihi au mulaqin li mahmulihi wat taharatu fi badanihi wa minhu batinul aini wal fammi wal anfi wat taharatu fi makanihi allazi yulaqi badanuhu au mahmulahu. Bermula makna bahwa sungguh yang kedua daripada syarat-syarat solat itu suci daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya najis pada pakaian orang yang solat dan seumpamanya pakaian daripada tanggungannya atau yang bertemu bagi yang ditanggungnya, dan itu suci pada badannya, dan sebahagian daripadanya badan itu bagian dalam daripada mata dan bagian dalam daripada mulut dan bagian dalam daripada hidung, dan itu suci pada tempatnya, tempat allazi yang terkena ianya tempat akan badannya atau akan tanggungannya. Yang kedua, syarat untuk sah solat suci dari najis pada pakaiannya, suci dari najis pada badannya, dan suci dari najis pada tempat sholatnya. Dimaknanya suci dari najis yang tidak dimaafkan. Bak baje ya,
pakaian, ini semua yang kita pakai. Kemudian bak tempat, kemudian bak badan mesti suci dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi yang pun fi saubil musalli, pada pakaian orang yang sholat. Jadi pakaian yang ma'ruf, yang udah inang gak pakai mukena, kena. Kemudian baju yang dipakai, baju luar dan baju dalam. Kemudian ijah kayak ijah kerung. Nah, di bagian pakaian. Dan juga termasuk dalam pakaian wa nahwihi min mahmulihi. Bukan kita pakai, tapi dia berada di atas tanggungan kita. Dia berada di atas tanggungan kita, dia berada di atas anggota kita, tapi bukan pakaian. Termasuk orang pakai mikrofon, ada pakai mikrofon jepitnya, mikrofon jepitnya bukan pakaian. Maka kalau mikrofon jepitnya juga mesti suci dari, atau kan pakai mikrofon. Nah orang lain ya mak tengah temayang di rumah. Nah adik itu yang ubud. Ini adik agam kalau sunat, atau adik agam atau inang pakai pampers. Nah tengah temayang iman lagi kuim apa bahwa orang apa aja iman dan nama anggota dia berada di atas anggota kita atau berada di atas pakaian kita. Tang igidang ijade, igidang halukomen. Ini juga termasuk di dalam seumpama pakaian. Dia nekmet yang gidang-gidang ijade yang bersuci menyejih anak suci, pakai pampers. Dan demi agama kalau Tuhan pakai pampers. Nah, yang maksudnya wa nahwihi min mahmulihi au mulaqin li mahmulihi. Lakinnya yang tenang mbak yang datang. Makanya memang cara wada yang demikian wada iman pak badan dia, iya nam najis jaro tapi bah pempes iya nam najis. Nah yang ada mulaqin ya. Atau apa? Wa taharatu, dan itu suci pada badannya, dan bagian daripada badan adalah batinul aini, bagian dalam daripada mata. Lam mata hanjitna najis. Menyena najis dalam mata tidak sah salat. Wal anfi, dalam hidung hanjitna najis. Menyena najis dalam hidung tidak sah salat. Di dalam mulut juga najis. Bila ada najis di dalam mulut tidak sah solat. Ibana najis dalam mata kadang lupa berdarah. Ibana najis dalam hidung, orang itu berdarah dalam hidung karena ada bersihkan. Ibana najis di dalam mulut itu juga demikian. Karena darah kadang ada baju makanan bernajis. Di mulut kita bernajis, tidak disucikan, ini tidak sah salat. Karena termasuk dalam bagian daripada badan adalah dalam mata, dalam hidung, dan dalam mulut. Ya nanti dalam perut. Dalam perut anak dan najis ya. Ya. Hidung ada najis. Hidung, gelinyung ada najis. Kemudian wa taharatu fi makanihi allazi yulaqi badanahu aw mahmulahu, suci tempat salat. Ya, di tempat yang terkena badan kita ketika kita salat, tempat yang terkena pakaian kita ketika kita salat, ini disyaratkan mesti dalam keadaan suci. Wa sitrul aurati, selanjutnya menutup aurat. Ini anak baca syarah ya. Belat. Di syarat yang ketiga, wasitrul aurati, menutup aurat. Nah, yang keempat, wa istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Yang kelima, wa dukhulul waqti, telah masuk waktu salat. Sembahyang luhur yang kalau itu mengotehnya nak. Sembahyang subuh kalau itu mengoteh nak. Dan seterusnya mesti adalah sudah masuk waktu.
wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahwa salat itu fardu. Ini juga syarat. Wa alla ya'taqida fardan, dan bahwa tidak mengiktikad ia akan fardu min furudiha, daripada fardu-fardunya salat akan sunnah. Nah, ini penting. Jadi yang keenam, karena nambah. Yang keenam, syarat untuk sah salat alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, bahwa tidak mengiktikad dia akan satu fardu daripada fardu-fardu salat akan sunnah. Ini dah fardu-fardu salatnya yang rukun-rukun semua ya. Baik sampai tak ikut lagi tanya baca Fatihahnya sunnah. Baik tak ikut lagi tanya baca at-tahiyatul mubarakatunya, at-tahiyatu tahiyatnya sunnah. Baik tak ikut lagi tanya bahawa rukuk yang sunnah, baik tak ikut lagi tanya i'tidal yang sunnah, semua rukun-rukun solat. Maka sampai di sini kita harus tahu mana yang fardu dalam solat dan mana yang sunnah. Kenapa? Karena resikonya bila kita mengiktikad yang fardu sunnah, resikonya solat tidak sah. Ya tu rumitnya memang ini kan. Ya, ulama ditanya kata murnau punya dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ini sangat banyak yang sunnah. Dia menyuruhkan iktikad yang wajib itu sunnah, betul semaya. Nah, karena kalau yang wajib tahiyat itu sangat simpel, sangat pendek. At-tahiyatu lillah, mana negara yang wajib? At-tahiyatu lillah. Al-mubarakatu, as-salawatu, at-thayyibatu, kan? Ini tidak wajib. Nah, wajib banyak. Maka solusi yang gampang supaya kita tidak terjebak di dalam salah mengiktikad, sebaiknya kita meyakini dan mengiktikad semua yang kita lakukan adalah wajib. Nah, kira wajib dimandum memang ada turi yang wajib yang sunat. Sebab tak iktikad, kalau kita mengiktikad yang sunnah, yang wajib itu sunnah, risikonya tidak sah salat. Tapi kalau kita mengiktikad yang sunnah itu wajib, tidak membatalkan salat. Ya salatnya tidak sah. Nah, dia yang ada turinya, kamu nyempu-nyempu ini ada kira wajib dimandum ada murna, ada kata pubut, kita baca syarat supaya aman daripada batal salat. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wajtinabul mubtilati, dan meninggalkan atau menjauhi semua hal-hal yang bisa membatalkan salat. Jadi kita ulangi syarat-syarat untuk sah salat ada 8. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci daripada najis pada pakaian dan badan dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, mengetahui fardu salat, mengetahui bahwa salat itu fardu. Yang yang ketujuh, tidak mengiktikad yang fardu sebagai sunnah. Dan yang kedelapan, wajtinabul mubtilat, menjauhi segala hal-hal yang bisa membatalkan salat. Nah, itulah 8 macam daripada hal-hal yang bisa membatalkan hal-hal yang menjadi syarat sah salat. Nah, DKB kajian tinggal pertanyaan. Nah, pertanyaan. Nah, pertanyaan. Surah 6.
Uragam benar aja anak mesti ada. Nah, wajib ada. Mesti ada. Ya. Di salah satu syarat untuk sah solat adalah menutup aurat. Maka bila ada bagian daripada aurat yang tidak tertutup, bila tidak tertutup dari mulai awal solat, ini solatnya tidak sah. Nah, dari pun dah mulai juga hendak tutup aurat, maka dari mulai pun semayang hendak sah. Turinang termasuk bagian daripada aurat adalah rambut. Maka mika dari awal kalau dah mulai semayang, nah yang itu biar luar, maka dari awal. Oh yang bulunya, nah, yang cek-cek, nah, di bulu-bulu yang ada di pak uramnya, nyampe tanging dia tumbuh dalam batas mana? Kalau tumbuh dalam batas muka, maka dia tidak wajib ditutup. Kalau tumbuh dalam batas kepala, wajib ditutup. Nah, tidak iban cara tak bedakan, ia tetap payah tanging tempat tumbuh rambut yang normal. Nah, di beberapa wadah kan kenal. Nah, di sekitarnya adalah tempat tumbuh rambut yang normal. Memang bule anek nya kena uyup dalam batas muka, ya tidak uyup ditutup bukan aurat. Tapi memang kita nyawa talak raya wujud. Nah, dia yang wadah-wadahnya walaupun anak rambut ini tetap bagian kepala. Nah, bagian urinang ya, beragam aurat. Nah, maka lebih baik berat uyup YouTube-nya kayak pakai anak hukum kan. Nah, beberapa uyup tu tinggal bacut mentang bagian supaya sah syarat sujud. Nah, dia betul orinya mah ya petik nak pakai. Dia bang ya pakai betul kan. Deh je bina kan. Tap secara aturan itu tidak sah solat. Anjir orang pakai alukom yang nak pakai yang nak pakai lapisannya tetap berat wadah lagi. Nah, sehingga walaupun kandung tidak pada kulit ulainya. Di persoalannya bukan rambutnya, bukan tetapi batasan kepalanya. Batasan daripada kepala yang nampak tetap urang inang anasah solat. Nah. Lalu apabila terbuka aurat ketika sedang solat, benar apa tuh? Tengah datang mayang terbuka. Kahija itu boleh angin macam-macam, ya. Bila ditutup dengan segera tidak batal solat. Bila tidak ditutup dengan segera batal solatnya. Nah, kabu kahija kam tilak ia kerong pada ikut angin, kan? Nah, ini bila ditutup cepat-cepat, solatnya tidak batal. Nah, kalau lama, solatnya batal. Nah, beragam mesti ada. Karena je beragam anak-anak pertanyaan ini. Nah, beragam. Nah, yang kecil yang berani. Nah. Sengaja kita merusak solat. Sengaja kita membatalkan solat. Dengan ada temayang kayu hoi dengan kadang kan. Darilah hayu ada temayang li apa hukumnya? Kalau solatnya solat fardu, hukumnya haram. Nah, dia menyetengah ada temayang berleh, temayang luhu, temayang ada, pokoknya solat fardu, di hukumnya haram membatalkan solat.
Dalam Al-Quran disebutkan la tubtilu a'malakum. Di ibadah fardu yang sedang dikerjakan tidak boleh diputuskan. Sedangkan apabila solatnya solat sunnah tidak haram. Nah, sama yang sunatnya kamu karat kadang ya. Nah, tekoh jid. Jadi kalau solat fardu tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diputuskan. Hukumnya haram. Di puasa begitu juga. Kalau puasa wajib tidak boleh diputuskan, walaupun qada. Berah? Ada telim yang memang betul-betul yang ada telim meninggal itu ada telim. Dia tahu apa? Dia memang ada telim karena apa? Kalau puasa sunnah boleh. Jika orang itu puasa ali, tak baju jid. Di makna jid, ana dosa tu, tapi kita tidak mendapatkan pahala karena puasa sempurna. Solat lagi yang jid. Solat sunat hana dosa ada tak buat dia, tapi enam tengok pahala solat sunatnya itu yang. Ya. Puasa qada termasuk dalam fardu. Tidak boleh dibatalkan. Gimana? Menyatakan buat dosa. Dia menyatakan buat qadanya payah ulang qada dan kita berdosa karena membatalkan puasa fardu. Kalau nggak tahan lagi itulah, kalau memang benar-benar tidak tahan artinya berbahaya. Kalau kita teruskan boleh. Ini ada puasa Ramadan biji, yang ada buka meninggal itu. Memang dibolehkan. Ini karena darurat. Ya. Diganggu. Sedang sholat diganggu sama orang lain. Jadi kalau kita bisa menjaga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, tetap sholat kita sah. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat sengaja walaupun dengan diganggu tetap batal. Ketawa orang, kita ketawa. Jadi karena diganggu sehingga tidak bisa tahan, itu tetap kim. Kalau memang mengeluarkan suara tetap batal. Dia menyekim yang itu walaupun memang ada kaya buka-buka lucu pada itu tengok kan, tetap solat kita batal. Dan orang yang mengganggu orang solat ini dosa besar. Tetap dosa mengganggu orang solat. Dosa nggak boleh. Nggak boleh. Itu dosa besar. Jadi dosa besar hukumnya kita mengganggu orang yang sedang sholat. Ini nggak boleh mengganggu orang sholat. Ya? Nah, diganggu, tanya pakai pekem-pekem yang paling-paling ada telim. Ya? Enggak. Senyum nggak apa-apa, yang penting jangan mengeluarkan suara. Jadi ketawa itu membatalkan sholat karena mengeluarkan suara. Kalau tidak mengeluarkan suara nggak batal. Yang lain lagi, urina, uragam, udah habis, udah habis. Jadi kalau sudah habis kajian kita pada malam ini, kita padakan sampai di sini. Masih ada? Kita aja. Ini kaifiat untuk potong itu kohoke. Kadang-kadang dengan bayi dengan katakanlah itu buat orang abang dan harap
Jadi kaifiat untuk potong kuku dengan kaifiat untuk potong kuku jari-jari kaki ini agak berbeda. Tapi yang hanya tajuk menanya ke tajik kelai kan. Dan tengah tu ustaz kaifiat kaifiat. Yang menjawab yang tengah. Tapi yang jelas agak berbeda. Berbeda. Insya-Allah kita kelai. Di kaifiat itu sunat yang tu pahala cara kok. Sementara ini memang kalau kita kaifiat kok kebenar yang penting kok beda. Maka dia ada dua sisi. Yang pertama sisi mendapatkan pahala sunnah memotong kuku. Bagaimanapun cara kita potong tetap ada pahala memotong kuku. Kemudian yang kedua ada kaifiyah yang afdal. Jadi bila kita melakukannya dengan cara kaifiyah yang afdal, ini pahalanya dua. Pahala potong kuku dan pahala melakukan kaifiyah yang sesuai dengan sunnah. Nah, dia untuk tajih kelai dengan kelai. Yang lain? Ya. Mandi kalau ada air atau kondisi normal na'i dan kita pakai tidak bisa digantikan dengan wudu. Artinya mesti mandi. Demikian pula tidak bisa digantikan dengan tayamum. Tapi bila kondisinya tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, ini bisa diganti dengan tayamum. Kaileonat dihanjit dengan tawa tayamum mandi dengan wudu. Tapi untuk menghilangkan makruh melakukan segala aktivitas ini bisa dengan wudu. Jadi dalam keadaan berhadas besar makruh baju makanan. Dalam keadaan berhadas besar makruh tak berjalan-jalan tak makruh dumpuh makruh. Poin dah pokok makruh semua aktivitas makruh. Makruh ini bisa dihilangkan dengan wudu. Itu yang halangan KB. Namanya tak pajuh makanan di dalam tamana makruh. Tak di dalam tamana makruh. Tak pokoknya apapun yang kita semua aktivitas makruh. Supayanya baik makruh, yang nilai. Jadi fungsi wudu ini hanya untuk menghilangkan makruh aktivitas dalam badan berhadas besar, bukan menggantikan mandi. Untuk semayang kita anjir. Tetap ya sama noile baru kita semayang. Dilaganya. Yang lain? Ya. Solat zuhur setelah solat Jumat. Bila terjamin solat Jumatnya sah, tidak boleh solat zuhur. Bila pasti solat Jumatnya tidak sah, wajib solat zuhur. Bila tidak pasti, ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak sah, atau ragu-ragu, sunnah hukumnya solat zuhur. Dilaganya tinggi. Makanya menyebab tayo karena jamaahnya hanya terjamin. Nanti para guru-guru kita ini menganjurkan untuk dilakukan solat zuhur. Di hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi memang terjamin itu yang dalam sebuah kampung nak ahli Jumat 40 dra. 40 dranya memang orang betul-betul mengerti hukum agama. Cara semayang betul-betul mengerti, cara tu semayang betul-betul je ke mandum, bacaan dalam solatnya fasih. Ni pokoknya aturan mandum je ke. Jelas semayang doh. Anak sunat dia semayang doh, malah tidak boleh solat zuhur. Ni lagi ya. Jadi intinya solat zuhur setelah solat Jumat itu tergantung kalau terjamin sah
solat Jumatnya, maka tidak boleh solat zuhur. Kalau terjamin atau pasti tidak sah solat Jumatnya, wajib solat zuhur. Kalau tidak pasti, ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak sah, sunnah solat zuhur. Itu yang kita praktekkan sekarang di kebanyakan masjid-masjid kita. Ini dalam kondisi meragukan. Yang pertama persoalan ahli Jumatnya, kemudian yang kedua persoalan banyak orang yang tidak mengerti aturan. Nah, itu lagi. Lain? Nalau. Habis. Nah. Gimana? Urung ya. Di orang kafir meninggal pada usia 20 tahun. Sama dengan dia yang dosa hana itu mayang 5 tahun. Nah, siksaannya di neraka tetap selama-lamanya. Nah, tetap selama-lamanya. Jadi yang dosa kufur tidak beriman ini sebuah dosa besar. Dan resikonya orang yang tidak beriman atau orang tidak sah imannya kekal dalam neraka. Tapi ukuran nanti kufur. Kemudian ke orang yang hana temayang 5 tahun, kata Pak 5 tahun tak udah video balik. Dia mendapatkan azab tambahan. Nah, azab tambahan ketika temayang 5 tahun, jatah 5 tahun. Ke orang yang udip 10 tahun di dalam sesudah balik, dia mendapatkan azab tambahan. Jadi yang nanti kufurnya nanti kafir tidak sama. Nah, nanti semakin lei pembuat halah di kafir, semakin banyak mendapatkan azab tambahan. Nah, di lagian kan berarti punya di mangtun dagai ji. Hana itu mayang dengan di mangtun ka duit dari neraka hana. Nah, dia tetap kekal dalam neraka karena orang kafir itu azab dalam neraka abadan abadi. Ya, teman ukuran nanti beda-beda. Kafir yang buruk akai dengan kafe yang god akai, kena kafe kok akai. Biji kafe ada itu yang hanasa. Nyo azabnya lebih ringan bila dibandingkan dengan kafir yang berukai. Nah, di lagi. Baik. Dan yang juga yang persoalan dan permasalahan. Supaya nyata tepu. Nah, yang umum. Anale. Ya. Teruskan juga kalau ada. Enggak apa-apa, kita jam 9. Dah? Dahak. Nah, dia naik ke leher. Ya, ukuran ji kita menelan dahak ini sama seperti aturan pada orang yang puasa. Karena salah satu hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan sholat adalah membatalkan puasa. Nah, dia tahu. Di dahaknya ini ada 2 macam. Ada dahak yang sumbernya dari dalam kepala, bagi dari nyawa. Ada dahak yang sumbernya dari perut. Kalau dahak yang sumbernya dari perut, tiba kerongkongannya itu on. Bahkan karena memang ini bukan dari luar, atau dalamnya perlu batat. Karena anu penyajian memang dari ini ada betul-betul gelengnya kan. Hanya ada dahak dari miadah perut. Tapi kalau memang dahak itu berasal dari kepala, dia dari yaitu, kalau dia turun ke bawah, ini sudah melewati batas zahir, tidak boleh ditelan. Di PHK sudah. Nah, di PHK sudah. Atau memang anak sudah, dah, apa? Dia anak berdua, terbayang, memang anak keluar. Telah. Ya, berat tidak usah. Ya, telah berdua. Nah, ini lagi. Nala ilam?
Nah, jadi yang ingin ditanyakan, tanyakan terus. Nah, nanti kalau kita udah belajar nahwu saraf ini harus lebih banyak lagi. Nah, jadi belajar nahwu saraf kalau memang malas bertanya, lanjut. Nah, tetap yang sengaja. Memang persoalannya kita banyak sekali harus kita ingat, banyak sekali harus kita ketahui. Ngaimum. Ya. Ya. Di makmum yang tidak mendapatkan tumak ninah beserta imam. Ya, hanya mendemeng tumak ninah dalam rukuk beserta imam. Ini tergantung status daripada makmum tersebut. Karena status makmum ada dua, ada makmum yang masbu', ada makmum yang muwafiq. Kalau statusnya masbu', tidak dapat tumak ninah bersama imam, tidak dapat rakaat. Nah, dia punya masbu'. Kalau statusnya muwafiq, tetap dapat rakaat. Gimana? Ya. Kayak rukuk. Jadi masbu' bisa terjadi pada semua rakaat. Nah, artinya bisa jadi orang pada rakaat yang pertamanya muwafiq, rakaat kedua itu masbu'. Nah, makanya ketentuannya, dhabitnya, orang yang mulai dia berdiri, ya nanti Bapak kita mulai selesai dia takbiratul ihram sampai rukuk imam menyelat untuk bacaan Fatihah yang sederhana namanya muwafiq. Menyehalat namanya masbu'. Nah, maka bisa jadi orang rakaat pertama dia muwafiq. Rakaat kedua kita beli ketujuh yang kedua kamu mang aja kepada. Memang supaya kebetul nilai kati tengah tengku imam baca Fatihah baru je kepada. Di waktu semenjak dia berdiri betul sampai rukuk imam kehanlat Fatihah tetap statusnya masbu'. Nanti aturannya dia membaca Fatihah ubi tip wate atai mung kagruku langsung rukuk. Maka istilahnya dalam status makmum itu ada masbu', ada muwafiq, ada masbu' yang hakiki, ada masbu' yang hukman. Di masbu' maksud masbu' yang hukman ini muwafiq yang masbu'. Dia masbu' pada selain rakaat pertama. Di aturan masbu' yang hakiki dengan aturan makmum masbu' yang hukmi atau muwafiq yang masbu' sama. Nah, dia punya mentemeng tumak ninah untuk imam ke rakaat ya enam rakaat. Nanti rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat juga berlaku aturan. Ya, rumit ya. Tetap pelajarin bu jelas status masbu' muwafiqnya kan. Dan insyaallah nanti juga kita akan kaji aturan salat berjamaah. Nah, kode tu dia semayang jamaahnya turun hanatah semayang karena dia tidak mengerti aturan salat berjamaah. Hanatah gara-gara jamaah dan semayang tu dia karena ke jamaah hanatah. Karena dia tidak mengerti aturan salat berjamaah. Nanti yang cukup boleh kejadian orang yang sebenarnya masbu' dia tidak mengikuti aturan masbu'. Atau orang yang sebenarnya muwafiq dia mengikuti aturan masbu'. Hanatah semayang. Nah, ini insyaallah tidak ada kajian khusus berkenaan dengan sholat berjamaah status masbu' dan muwafiq. Nah, habis.
Ana dia dengar budak pakai mic ya, pakai mic ya. Nah udah mic ya. Mana musuh raya aja cik. Itu yang besar. Pakai mic ya. Dia dengar budak tu. Udah lah. Ya. Ya. Ustaz, kalau umpamanya kan ada orang kafir. Nggak hidup tuh, nggak hidup. Udah nyepaknya lewat on ya. Udah. Nah, udah lah udah. Eh? Oh. Nah, jadi kalau ada anak sebelum beliau meninggal, dia bisa memberi syafaat untuk orang tuanya di akhirat. Syarat dia bisa memberi syafaat untuk orang tuanya harus muslim. Kalau kafir nggak bisa. Nah, itu kafir nggak bisa. Dia mesti orang Islam. Nah, jadi kalau bukan orang Islam bisa. Ada solat berdehem, dengan semayang tiba. Jadi berdehem dalam solat, kalau mengeluarkan suara maka solat. Berdehem, batuk, apa? Di batuk semayang bila mengeluarkan suara. Kecuali, itu betul. Batuk, itu betul. Ya, maafkan. Berdehem lagi anjir. Apa betul kadang kan? Ini dimaafkan. Menyeik betul, sengaja berdehem mengeluarkan suara. Dibetuk lagi, tak betul. Tak betul, mengeluarkan suara batal solat. Kemudian, dengar musik, nonton TV dengan semayang, ruangan TV gede juga kan? Lagi yang juga akibat. Ini solatnya tetap sah kalau memang terpenuhi syarat dan rukunnya. Tidak syuk di dalam solat lalai ya. Bersin aja mungkin dan dibersin memang tidak bisa ditahan. Nah, maka bersin tidak membatalkan sholat, tapi baik itu dan apa yang kita syim berita berita. Nah, di dalam ada berita merayakan itu lain, mengeluarkan suara lain ini yang membatalkan sholat. Jadi suara normal keluar dari bersin tidak batal, karena bersin tidak bisa ditahan. Kemudian persoalan ingus di hidung dengan dihana betul karena dia bukan najis. Nah, karena ingus, liur, dahak ini suci, tidak najis, maka hana persoalan. Nah, di masalah saya mengeluarkan suara. Kah? Nah, dikasih jam 9, ya alhamdulillah. Boleh. Yang besar. Permulaan apa? Saf. Jadi saf solat dimulai dari tengah. Nah, lurus dengan imam. Nah, misalnya kalau kita mau buat saf baru, ini dimulai dari tengah. Kemudian dari tengah baru disambung ke kanan. Nah, di saf pertama kapuno. Tanya ingin pegat saf yang kedua.
ingin dan pegang saf yang kedua. Jadi kita pegang saf yang kedua, mulai timbang tengku imum. Lurus tengku imum. Yang baru sambung ke kanan dan sambung ke kiri seimbang. Nanti yang menyangkut cara bentuk saf itu seimbang. Baik belah rawi mendung, untung belah rawi ya. Jadi tawasud istilahnya tengah, kemudian datang orang yang kedua sebelah kanan, yang ketiga sebelah kiri, keempat sebelah kanan, yang kelima sebelah kiri lagi. Safnya seimbang. Jadi begitu juga ketika kita hanya satu saf. Ini baik dari timbang nunggu yang belah rawi mendung belah rawi yang urut. Tapi ya tawasud imam. Lagi ya. Kabeh kah? Hah? Nah, dalam. Nah, saya lupa. Ya. Darahnya mendap. Nah, jadi keluar darah tidak membatalkan wudu, dicukup najisnya atau darahnya dibersihkan. Nah, lumayan aja. Dia hendak berwudu. Kenapa ya ulang wudu? Karena tidak batal. Nah, dia menyetubik darah tengah ada temayang, menyala pada temayang. Wudu hendak berwudu. Nah, ada. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada. Ada. Apa-apa. Nah, Katib, ini untuk malamnya kita padakan di sini. Selanjutnya kita membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang berkah dan bisa kita manfaatkan ketika kita perlukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wardud ilaina inda ihyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana washrah bihi sudurana wastamil bihi abdanana wantaliq bihi alsinatana wa qawwi bihi asmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.